ya. Lanjut. I'rabnya kalimat isim ada 3, rofa, zaidun, nasab, zaidan, jar, zaidin. Berarti itu mencontohkan kepada kita bahwa rofa itu mesti bunyinya un. Kalau nasab berarti an, kalau jar berarti in. Begitu. Ya. I'rabnya kalimat isim ada 3, rofa, zaidun, nasab, zaidan, jar, zaidin. Sekarang isim yang dibaca rofa ada 7, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobarnya mubtada, isimnya kana wa awatuha, khobarnya inna wa awatuha, tabi lil marfu, na'at, atop, taukid, badal. Wah, hebat kalau hafal itu. Mampu menyebutkan isim yang dibaca rofa ada 7. Itu tinggal contohnya. Ulangi. I'rabnya kalimat isim ada 3, rofa, nasab, ya, isim yang dibaca rofa ada 7. Baca. Seperti itu aja. Jadi mudah. Tidak, kalau dulu saya ngaji dari yang kecil dulu kalam dulu dibahas kapan kita bicaranya tentang kana wa ahwatuha, tapi kita sudah berbicara kana wa ahwatuha, kita sudah bicara dona wa ahwatuha. Paham ya? Itu. Oke? Siap, masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati, mampu menguasainya. Begitu juga sama halnya dengan kita belajar kendaraan. Kalau kendaraan tidak bisa kita kuasai, maka jelas akan terjadi nabrakan, isdet. Ya, makanya harus bisa menguasai kendaraan. Teknik memakai kendaraan itu harus bisa. Naik motor harus bisa, harus belajar. Kumaha mun tiguling, tong sieun tiguling. Adatna, diajar naik motor mah kudu tiguling heula, minimal. Nanti kesannya lancar naik motor. Mobil juga begitu. Tetapi untuk kehati-hatian kita kalau belajar naik mobil harus punya gurunya. Yaitu tempat belajar itu di Kuningan, apa itu namanya? Nanti sekalian dapat SIM-nya. Guru. Ya, itu harus penting. Guru itu penting. Karena Pak, saya juga belajarnya itu karena berguru juga. Di sini ada penguasa mentornya punya juga ini. Ketika saya nginjak gas kekerasan, dia bisa langsung menguasai di sini. Itu karena disediakan fasilitasnya. Kalau bersama guru begitu, ada pembimbingnya. Paham ya? Maka penting adanya guru. Itu diantaranya. Kemudian gimana olah mu'alif menguasai sak itu? Kita ulangi dari kalimat di atas. Itu udah 3. Kalimat berbicara di depan teman-teman. Yuk, sampai situ aja. Untuk tampil di depan teman-teman, menyampaikan walaupun sedikit sudah tergambarkan di sini. Paham ya? Coba saya minta contoh. Tadi isim yang dibaca rofa itu ada berapa? 7. Ada 7. Yang ke-1. Contohnya
Fa'il, contoh fa'il. Pak soimun itu dari akal kata soma yasumu, soiman soimun berarti isim fa'il dari lafadznya. Sekarang yang contoh isim fa'il dari kedudukan ada fi'il mesti ada fa'il. Setiap ada pekerjaan pasti ada orang yang mengerjakannya. Ayo contoh fa'il. Padahal di atas sudah terlewat itu. Apa? Darba Zaidun, Nasara Zaidun. Jadinya berarti fa'il. Zaidun itu isim yang dibaca apa? Kenapa? Karena jadi fa'il kedudukannya. Paham nggak? Nasara Zaidun, Yansuru Zaidun, Bakrun boleh. Pokoknya nama setiap pekerjaan mesti ada yang mengerjakannya. Contoh yang kedua, isim yang dibaca apa yang kedua Pak? Contohnya Duriba Zaidun, Nusiro Zaidun, Putiha Zaidun. Yang penting dimajulkan fi'il madinya menjadi akar kata dibuka. Bahasa Arabnya Pak? Putiha. Ditolong. Nusiro. Kemudian dihitung. Husiba. Diketahui. Ulima. Berarti kalau sudah ada kata di membentuk naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya yang menggantikan posisinya fa'il. Yang menggantikan posisinya fa'il. Ya. Duriba dipukul, siapa? Zaidun. Berarti yang dipukul itu posisinya si Zaid. Ya. Menerima pukulan itu. Kalau doroba Zaidun berarti pelakunya. Paham ya? Itu dananya. Contoh mubtada. Contoh mubtada. Zaidun qaimun. Ya. Berarti mana? Qaimunnya apa Zaidunnya? Zaidunnya. Tetapi tidak hanya itu contohnya. Itu hanya sekedar contoh yang nanti harus dikembangkan kepada contoh-contoh yang lain. Otomatis kalau mau bisa harus praktek dari bahasa kitab itu. Nanti akan diketahui mana mubtada, masa isim kana wa dan sebagainya. Paham ya? Oke. Kemudian khobarnya mubtada. Khobarnya mubtada contohnya apa? Zaidun qaimun. Mana? Qaimunnya. Jadi kalau ada mubtada mesti ada khobarnya, Bos. Jangan takut-takut. Setiap ada mubtada mesti harus dicari mana khobarnya. Paham? Itu. Jangan sungkan-sungkan pokok nama. Pasti kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Cari. Itu dananya. Kemudian selanjutnya isim kana wa huwa. Contohnya, saya minta contoh dari ahwatnya kana. Berarti kana itu mengambilnya apa? Mengamalkannya gimana? Tarfa'ul isma bahkan sibuk khobar. Mana merupakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Contoh, kana Zaidun qaiman. Mana yang menjadi isimnya kana? Zaidun. Yang menjadi khobarnya kana? Qaiman. Gitu. Sekarang masuk kepada inna. Inna Zaidan. Benar bacanya. Inna Zaidan qaimun. Mana khobarnya inna? Qaimun. Mana isimnya inna? Zaidan. Cuman posisinya dibaca, Zaidannya dibaca nasab.
Berarti mengamalnya apa inna itu? Tan sebul isma watar paul obat begitu. Terus sama sampai khobarnya sampai tabi'un. Tabi'un itu kabarnya. Tabi'un yang mengikuti lil matbu' pada yang lil matbu' pada yang diikuti. Ada yang mengikuti, pasti ada yang diikutinya. Paham ya? Ada berapa? 4, 1, 2, 3. Yuk kembangkan contohnya. Seperti apa? Contoh naat. Contoh naat gimana? Tabi lil matbu. Tabi itu lafaz yang mengikuti. Lil matbu maring lafaz yang diikuti. Apa contohnya? Ada? Buat Al-Masjidu Kabirun. So, Al-Mas tulis. Bos. Depan. Nah, suruh belajar. Jangan takut, yuk. Al-Mas bagus itu. Al-Masjidu harus keluar pesantren. Al-Masjidu Kabir. Al-Masjidu Kabir. Al-Masjidu al-masjid eta kabiru gede gitu ya. Tapi ini mah kedudukan apa ini? Kedudukan mubtada dan khabar. Al-masjidu adapun ada al-masjidu utawi masjid iku kabirun banget gede. Berarti itu baru kalimatnya, kedudukannya baru mubtada dan khabar. Ayo, saya minta contoh ya Pak. Contoh yang tabi lil matbu. Lafaz tabi yang mengikuti lil matbu mari kang den ikuti. Tapi dari jadi sifat, kedudukannya jadi sifat. Jaat tulis. Nah, hari ini mengembangkan kamu, saya fungsinya disuruh mengembangkan bahasa Arab kamu, gimana caranya? Jaat Zaidun Jaat Zaidun Jamil. Jaat Zaidun apa? Jamilah. Coba kita artikan. Ja'a wis teka sopo Zaidun, kan ja'a pekerjaan bukan? Ja'a pekerjaan bukan? Pekerjaan apa pekerjaannya? Datang. Da'a telah datang. Siapa yang datang? Si Zaid. Pelaku berarti dia itu. Si Zaid itu pelaku. Orang yang mengerjakan pekerjaan ja'a. Berarti Zaid itu kedudukannya jadi apa? Jadi fa'il, betul. Berarti ketika diminta buatkan contoh fa'il itu ja'a Zaidun. Tidak harus mengikuti buku aja. Ja'a wistaka sopo Zaidun Pak Zaid. Jamilun. Nah baru itu naat namanya. Naat itu artinya sifat. Jamilun itu berarti naat. Tapi yang mengikuti lil matbu mari Zaid. Lafaz jamilun itu dibaca apa? Rofa nasab rofa jar. Rofa. Berarti dari mana rofanya?
mengikuti, lafaz yang mengikuti bacaannya itu dari Zaidun itu. Berarti matbu'nya itu lafaz, matbu itu apa artinya matbu? Yang diikuti. Apa yang diikutinya? Zaidun gitu. Kok takut amat sih? Siapa aja nggak takut. Berarti istilahnya matbu itu lafaz Zaidun, sedangkan lafaz jamilun itu namanya apa? Tabi lil matbu. Tahu ya? Hah? Berarti isim yang dibaca rofa itu salah satunya menjadi tabi lil matbu. Ya. Dibaca rofa. Apa? Salah satunya naat. Naat itu berarti sifat. Sifat itu harus mengikuti mausufnya yang disifati. Kalau jaza itu yang disifati apa? Yang disifati. Yang disifatinya apa? Zaid. Si Zaid itu disifati dengan sifat apa? Jamilun. Apa artinya jamilun? Ganteng. Ya, cakep. Berarti jamilun itu namanya apa? Jamilun itu namanya apa? Tabi. Lafaz yang mengikuti lil matbu pada yang diikuti. Berarti lafaz jamilun itu dibaca rofa karena mengikuti Zaidun. Carlos itu mengerti enggak? Ya. Paham? Nyambung ke Allah. Oke. Yang kedua, jadi atof. Isim yang dibaca rofa salah satunya adalah tabi lil matbu. Yang pertama menjadi naat, yang kedua menjadi atof. Yuk, siapa yang bisa memberikan contoh atof? Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Sekarang saya mau minta contoh. Ya enggak, cuma dibaca rofa ya harus jadi fa'il. Udah ya. Itu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Mana yang menjadi atofnya? Wa Amrun. Ya. Atof itu apa artinya? Atof apa itu namanya? Atof apa namanya? Kalau Pak huruf atofnya apa? Wawu. Berarti istilahnya huruf atof nasab. Ya pakai alat. Nanti ada atof bayan. Ada atof bayan, ada atof nasab. Nasab itu ada alatnya. Ada wawunya. Dan huruf atof itu banyak sekali. Ada berapa? Gali. Coba. Paham ya? Oke itu. Kemudian contoh yang taukid. Taukid itu apa artinya? Taukid itu apa artinya? Taukid apa? Yang memperkuat. Taukid. Badal. Dah pokoknya segitu aja. Isim yang dibaca rofa yang ketujuh itu kedudukannya tabi lil matbu. Dah itu aja. Yuk kita baca bareng dari kalimat ada 3. Itu ada 3. Kalimat ada 3. 1 kalimat huruf, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat isim. Kalimat huruf ada 1, mani Indonesia 2. Kalimat fi'il ada 2, mani
Udah barangkali itu kajiannya, ditambah isim yang dibaca nasab ada nanti itu berapa tuh sing olahman kan karena maksudnya walaupun sedikit tetapi masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati. Kunci teknisnya pokoknya setoran ke ketua kelompok dari masing-masing anggota. Anggota juga punya kewajiban. Kemudian ketua kelompok juga punya wajib menanyakan mana hutangmu. Hutang itu harus jadikan hutang. Kenapa? Karena orang tua juga ngasih kiriman kamu itu sampai hutang injil. Dia boga aja, pokoknya mengiriman Pak. Gitu. Harus bisa terganti. Istilahnya ya, saking baik-baiknya orang tua kalian semuanya, luar biasa. Kita terus doakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Paham ya? Jadi kamunya harus mengerti. Mengertinya jadinya tugas kita adalah pembelajar, pencari ilmu. Kau adalah cintaku, kau adalah harapanku. Mari kau masuk ke dalam diriku supaya kau bermanfaat untukku. Ilmu. Amin. Itu maksud saya selalu mengingatkan tugas belajar, tugas kita semuanya di sini bukan hardolin. Apa tadi? Nah, cerdas sekali. Cerdas, supaya ingat bukan hardolin baik. Udah betul-betul belajar. Metodenya belajar. Mampu, rajin. Udah, segitu aja. Saya sih buat kalian untuk betul-betul menguasai materi ini begitu. Jangan istilahnya setengah-setengah, ulah setengah hati. Ya, ulah ada keterpaksaan, harus betul-betul ada keikhlasan dalam menimba ilmu. Insya Allah jadi mudah. Karena apa? Karena al ilmu nurun. Ketika ulangan nonton ya. Nanti cerdas. Kita kalau sudah masuk penguasaan materinya tidak usah melihat melihat saat ulangan, karena sudah materi sudah di sini. Paham ya? Bangga ini saja intinya pertemuan hari ini. Kita hanya menambahkan sampai isi yang dibaca Eropa ada 7. Sebutkan. Baik. Nah nanti jadi gitulah. Sekarang saya ingin tahu nih. Jadi ada salah satu di antara kalian sebelum materi dimulai, entah 3 orang, entah 4 orang, coba berdiri sini, belajar ngomong. Saya dulu gitu. Jadi ada pertemuan setiap belajar diawali dengan ke depan dulu, dengan mustahil menyampaikan di depan teman-teman. Paham nggak? Itu setorannya begitu. Supaya terbangun mental keberanian kuat bicara di depan teman-teman. Paham? Siap? 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 Udah maju ya. Sahabat pohon bersama akan menentukan siapa yang maju. Artinya di antara kalian ada yang bertanggung jawab, minimalnya ketua kelompok. Minimalnya ketua kelompok harus berani maju. Nanti ketua kelompok bisa menunjuk siapa untuk maju. Paham ya? Begitu enak ketua kelompok. Cara teknis belajarnya begitu. Siapa yang sudah menguasai ketua kelompok 1 suruh ke depan nanti. Sebelum pertemuan materi lanjut, menyampaikan dulu materi yang hari ini, isim yang dibaca Eropa. Paham ya? Paham? Siap? Siap? Ya, oke. Kalau sudah mengerti cara teknis belajarnya, mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Fatihah.